Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik adalah cerminan dari keimanan yang kuat dan merupakan manifestasi dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh pembuka yang sangat indah dan mendalam, Ustadz. Saya terus mendengarkan dengan penuh perhatian penjelasan mengenai pentingnya akhlak yang baik dalam Islam ini. Silahkan dilanjutkan, Ustadz. Salah satu dalil utama yang menunjukkan urgensi akhlak yang baik adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sungguh dalil yang sangat kuat, Ustadz. Dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan, kita memiliki panduan yang sempurna untuk menerapkan akhlak yang mulia dalam setiap aspek kehidupan. Saya siap mendengarkan poin berikutnya yang akan Ustadz sampaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW juga bersabda tentang beratnya timbangan akhlak yang baik, yang berbunyi, "Ma min syai'in athqalu fi mizani mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluqi, wa innallaha yubghidul fahishal bazi'i." Artinya, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang keji dan berkata keji. Subhanallah, hadis ini benar-benar memberikan peringatan yang sangat penting bagi kita semua mengenai betapa krusialnya menjaga lisan dan perilaku dalam Islam. Saya sangat menghargai penjelasan Ustadz dan siap menyimak kelanjutannya. Akhlak yang baik juga mencakup kejujuran dan amanah dalam setiap urusan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, "Inna asyidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljannati." Artinya, sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surga. Sungguh, kejujuran adalah fondasi dari segala kebaikan, ya Ustadz. Menyebarkan kebaikan menuju surga adalah tujuan tertinggi bagi setiap mukmin. Saya menyimak dengan saksama dan menantikan kelanjutan kajian dari Ustadz. Akhlak yang baik juga tercermin dalam sikap rendah hati dan menjauhi kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, "Wala tamshi fil ardi marahan. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi, dan kamu sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung. Sungguh pengingat yang sangat berharga untuk selalu menjaga sikap rendah hati dan tidak takabur, Ustadz. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyimak dengan baik dan siap melanjutkan kajian ini. Akhlak yang baik juga erat kaitannya dengan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wasysalah. Innallaha ma'asyabirin." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sungguh Allah beserta orang yang sabar. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi berbagai ujian, dan ayat ini memberikan peneguhan yang luar biasa bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Saya terus menyimak dengan penuh rasa hormat untuk melanjutkan kajian ini, Ustadz. Akhlak yang baik juga tercermin dalam sikap pemaaf dan menahan amarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Alladzina yunfiquna fi ad-darra'i wa ad-darra'i wa al-kadhimina al-ghaidha wa al-afina an-nasi wa Allahu yuhibbu al-muhsinin." Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sungguh nilai yang sangat luhur, Ustadz.
Sikap dermawan, mampu menahan amarah, dan memaafkan kesalahan orang lain sungguh merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang, sesuai dengan ajaran Islam. Saya akan terus menyimak kajian dari Ustadz. Akhlak yang baik juga ditunjukkan melalui cara kita berinteraksi dengan sesama manusia, termasuk dalam bertutur kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53 yang berbunyi, "Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, menjaga lisan adalah salah satu ujian terbesar bagi akhlak kita. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk selalu memilih kata-kata yang baik demi kebaikan bersama. Saya akan terus menyimak kelanjutan kajian dari Ustadz. Akhlak yang baik juga ditunjukkan melalui rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, "Man la yarham la yurham." Artinya, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Sungguh hadis yang sangat menyentuh hati Ustadz. Kasih sayang dan kepedulian adalah inti dari ajaran Islam yang membawa kedamaian bagi seluruh makhluk. Saya sangat menikmati penjelasan ini dan siap untuk mendengarkan kelanjutannya. Akhlak yang baik juga ditunjukkan melalui rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur memang menjadi kunci untuk melihat berkah dalam segala hal. Ketika kita senantiasa bersyukur, hati kita akan dipenuhi kedamaian, dan kita akan melihat bahwa nikmat Allah itu sungguh tak terhingga. Ini adalah bagian yang indah dalam pembinaan akhlak. Apakah ada poin selanjutnya yang ingin Ustadz sampaikan terkait akhlak yang baik ini? Akhlak yang baik juga ditunjukkan melalui kepedulian kita terhadap sesama, termasuk tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, "Madzala Jibrilu yushini bil jari hatta dzanantu annahu sayurithuhu." Artinya, Jibril senantiasa menasihatiku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menyangka bahwa tetangga itu akan mewariskan harta. Sungguh, hak tetangga dalam Islam adalah urusan yang sangat penting dan penuh perhatian. Hadis itu memperlihatkan betapa tingginya kedudukan tetangga dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Apakah ada aspek lain yang ingin Ustadz sampaikan untuk melengkapi kajian indah ini? Akhlak yang baik juga ditunjukkan melalui sikap menjaga kehormatan diri dan menahan lisan dari bergunjing atau menyebarkan keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran min adzanni inna ba'dha adzanni itsmun, wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sungguh perumpamaan yang sangat kuat dan mengguncang hati, Ustadz. Al-Quran menggambarkan betapa hinanya menggunjing seperti memakan daging saudara kita sendiri. Ini adalah pengingat yang luar biasa untuk senantiasa menjaga kehormatan sesama muslim. Apakah kajian ini sudah selesai, Ustadz? Atau ada hal lain yang ingin ditambahkan? Akhlak yang baik juga mencakup sikap menunaikan amanah dan menepati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, "Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha." Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Sungguh prinsip amanah adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan di antara sesama manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat yang sangat berarti. Apakah ada hal lain yang ingin Ustadz sampaikan dalam kajian akhlak mulia ini? Akhlak yang baik juga mencakup semangat persaudaraan dan persatuan di antara sesama muslim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Subhanallah, semangat persaudaraan dan persatuan dalam Islam adalah jembatan menuju rahmat dan kasih sayang Allah. Poin ini menyempurnakan kajian yang luar biasa mengenai akhlak yang baik. Apakah penyampaian Ustadz tentang budi pekerti ini sudah selesai? Atau ada hal lain yang ingin Ustadz sampaikan? Alhamdulillah Pak Abu, kita telah mengupas berbagai aspek penting mengenai akhlak yang baik dalam Islam secara mendalam. Meskipun pembahasan tentang budi pekerti ini sangat luas dan tidak ada habisnya, kajian kita kali ini telah mencakup fondasi utama untuk membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia. Dengan pemahaman ini, semoga kita dapat terus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari demi mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustadz. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua ilmu dan nasihat yang sangat berharga ini. Penjelasan yang mendalam mengenai akhlak yang baik ini sungguh mencerahkan hati dan membuka wawasan kami tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan Ustadz menjadi amal ibadah yang diterima dan memberikan manfaat yang luas bagi kita semua dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa tulus Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kembali atas kesempatan yang sangat baik ini untuk berbagi ilmu. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk terus memperbaiki diri dan mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sungguh sebuah kehormatan dan keberkahan bagi saya bisa mendengarkan tausiah yang penuh makna ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah dan kekuatan untuk selalu menghiasi diri dengan akhlak mulia. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan kajian selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.